itu juga berdasarkan ada apa ya? Ada andil dari kesalahan yang dilakukan oleh Dewa. Oh ya, jadi mereka nggak bisa berharap tim lawan akan membuat Iya. kesalahan lagi Bukan nanti di game sebuah ketiga. inisiasi yang benar-benar dilakukan oleh RRQ gitu loh. Iya. Jadi RRQ emang benar-benar harus melakukan sesuatu yang lebih dan harus jauh lebih baik dari apapun yang terjadi di game yang kedua tadi. Oke. Tapi untuk kali ini Masya Allah memang ya. Di game kedua udah coba-coba lepas Beda. Masya tapi ternyata tidak ingin ketemu lagi. Sangat merepotkan. Repot betul. Soalnya tugasnya ini buat nyari Masya di belakang kan jadi ada PR satu lagi. Jadi deg-degan gitu loh. Kita di belakang belum tentu aman soalnya Betul. jadinya. Dan bahkan yang nyari-nyari rumput juga kan serem ya. Kalau pas kebuka ada Masya nabrak kan nih dia nanti. Lagi terbang aja ditabrak kan. Gimana coba? Oke, Angela ban. Masih dengan Angela yang selalu di ban ya. 3 game berturut-turut juga nih. Gak ada Angela 3 game. Baxia selalu di ban kalau RQ mereka main first pick. Oke. Baxia, Arlot juga ya yang tadi udah kita lihat bagaimana performa Arlot dari Kimura ini cukup meresahkan. So dari itu 2 kali langsung ditutup nih sama RRQ. Dan 1 ban terakhir di fase yang pertama dari Dewa, Chip. Ayo lo, Fredrin, Ada Mino. Export, Minotaur Mino yang juga tadi masih sempat ada. di ban terus-terusan tapi kayaknya Chip sih masih kayaknya jadi PR kah? Who said there are no Yeah. shortcuts in life? Chip lagi. I literally invented one. Tak boleh Chip main. Gak boleh. Belum ya Chip ya, sabar ya Nah, Chip. sabar ya Chip ya. Belum keluar ya sejauh ini Belum. di That level patient is a season good 13. patient. Dan first pick langsung ke arah Roger. Roger loh. Dengan Lycan Pounce yang memang bisa mendodge ya, apapun yang dilempar. Ada sepersekian second dia bakal invulnerable, bakal immune untuk semua skill. Ini jatuhnya aku Roger, aku winner loh. Yang pakai Roger menang ya tadi ya? Iya game 1 what? Mhm. Game 2 Bunny Kitty. Roger that. Oke, aku Roger, aku winner. Let's Oke. see game yang ketiga. Oke, game yang ketiga. Dan juga 2 yang akan langsung diambil sama Dewa United. Membuka adanya Export, Fredrin. Atau mau deny pick aja karena Novarianya Lemon. But it's Lemon tetap aja. Dan ternyata Minotaurnya terlebih dahulu. Kita tahu juga bagaimana performa Minotaur dari Finn. Dan Barat. Barat, lebih variable Jadi Barat. combo Dino dan Banteng ya di sini. Set dah. Unsur hewani di sini. Hewan-hewan ya sebenarnya. Ada Tapi, serigala juga ada tuh. nah, tapi ini banyak udah ada crowd control yang bagus buat Dewa ya. Mereka bisa ngelock satu hero, mereka bisa ada efek knock up juga. Dan bahkan ya Minotaur ini salah satu paket komplit karena selain dia tebel, dia bisa jadi badan. Dia juga bisa memberikan heal kan dengan Ya. Class of Theosisnya dia. Itu yang membuat dia ya menjadi salah satu pilihan yang cukup prayo lah buat jadi roamer. Yap, apalagi kan kayak di Spare Storm aja kan lumayan tuh ya. Hmm. Punya konkusif kan damage-nya wow. Wow. Keinjak lehernya patah langsung. Terbang-terbang gitu ya. Terbang-terbang bener. Tapi kalau kayak gini dengan adanya Barans kayak begini, apakah mereka juga harus memikirkan hero-hero jungler yang emang bisa menggocek loh Mhm. dari satu Detonas Welcome itu. Iya. Assassin keluar lagi kan ya? Fanny lagi. The falling star. Fanny Fanny lagi lagi. dibuktikan beserta. Novaria. Novaria. Kita Oke. punya kesamaan Lemon. Apa tuh? Kita lagi spam Novaria. Ya karena Novaria juga ya terbukti memang menjadi salah satu masalah yang belum diselesaikan oleh Dewa. Ingat ya, zero death. Oke. Gak ada death sama sekali. Berarti kan belum ketemu nih solusinya untuk Novaria Lemon sendiri di game kedua. Ya. Atau bisa aja bakal beradu assassin kah Gary dengan Link Barat Selempar XP. Barat lempar XP. Iya. Bisa kalau memang Baratnya mau dipakai di EXP ya. Ya, Aha. tapi kan sekarang juga mungkin dari Dewa sendiri entah mereka mau ngamankan juga ke arah satu stopper ya minimal ya. Entah Ruby yang akan mereka gunakan di area XP juga masih bisa gitu loh. Nah ya masih banyak banget dan bahkan mereka sudah memiliki Minotaur. Iya. Minotaur sendiri sudah punya efek knock up. Dan itu agak sedikit susah untuk bisa mendekat apalagi tipe-tipe seperti Roger untuk bisa mendekat ke Valen Minotaur. dulu. Valentina. Oke. Tapi Valentinanya kali ini akan jatuh ke tangan dari Case harusnya. Iya. Karena sudah ada Minotaur juga yang akan digunakan oleh Drian. Tapi setidaknya ini adalah satu hero mid lane yang cukup gak mudah untuk bisa langsung ditumbangkan sama Fanny sih. Benar, karena ada efek ini lagi ya. Jadi bisa dash, Betul, bisa ngedodge ke kiri kanan nanti Aha. lompat-lompatnya. dia bisa bikin Fanny-nya galau. Itu dia. Tapi efek galau yang di game kedua gak Aha. bagus ini. Enggak. Nah bedanya tapi kalau yang di game kedua Vexana itu cuma satu kan, satu Karena titik. targetingnya susah sih kalau Vexana dibanding, ya maksudnya kayak Valentina tuh lebih pasti kan. Iya, lebih gede juga range-nya mungkin Uh-uh. ya. Lebih pendek memang, tapi lebih gede, lebih lebar. Buat area dari fear-nya dia.
Oke, masuk ke banning phase yang kedua nih. Bakal nge-ban untuk Terisla dulu, berarti EXP. Yang bakal coba untuk dihabiskan oleh Dewa sekarang. Oke. Banana yang menjadi target dan Ruby-nya kali ini ditutup. Setelah tadi di game yang kedua Ruby-nya di-deny aja kan. Karena mereka juga di second pick abis ban mereka langsung ambil. Tapi kali ini mereka nggak mau ngambil resiko lebih banyak lagi karena chance untuk Ruby bisa diambil di pick keempat ini terbuka lebar. Oke. Jadi sekarang Vin bakal kemana dulu nih buat romernya ya? Ya. Karena kan sebenarnya romer-romer untuk Vin sendiri dia tipikal yang memang bisa buka di depan. Grok. Ya, bener ada Grok. Ruby juga tadi kan sempat dibawakan. Ya. Oke. Tapi kalau Grok ini cukup bahaya sih. Ada Valentina nantinya bakal bisa jadi chain CC tambahan juga. Bisa diambil ya. Ya tapi sebenarnya apapun pilihan buat RRQ sendiri ya. Mungkin mau gak mau di sini karena berhadapan dengan Valentina mau gak mau mereka harus ambil hero seperti itu. Yap. Oke. Plus ini juga gue mau ngelurusin ya di kolom komen dan makin heboh lah semua nih. Lagi. Ya biasa lah ada yang pada nanya terus dijawabnya aneh-aneh. Jadi buat teman-teman semua yang nanya Skylar mana, kalian cukup doakan saja Skylar cepat sembuh gitu ya. Benar. Kenapa? Karena sekarang Skylar juga dalam kondisi yang tidak Ya, sehat karena ya, kemarin kurang terkena sehat, DBD kalau nggak DBD. salah ya, dengan demam berdarah. Makanya didoain aja cepat sembuh ya, biar Skylarnya bisa main lagi, bisa bergabung lagi bersama dengan RRQ. Makanya sekarang itu yang bermain Bunny Kitty. Betul. Udah gitu, support terus aja siapapun. Heran gua ngeliat lu pada ada. Sabar. Pengen ngamuk. gua. Hei, Santai sabar. dong. Dan Kita kan mentang lagi- udah gak bulan puasa nih. Iya, tetap harus ditekan ya kayak gitu. Iya. Oke, gak ada Ruby. Ini satu lagi nih siapa nih buat bisa pegang. Haja kah? Udah ada Udah. Minotaur juga ya. Tapi ternyata yang langsung itu pada Martisnya meminimalisir adanya satu buah fleksibilitas antara barat sini. Karena Martis juga kan kita tahu bisa memutus talinya Fanny. Iya, dan itu waktu digesek sama Martis kan ya sakit sebenarnya. Ya. Karena Kalau dia kena ya. Kalau kena ya benar. Karena dia juga kan ada pengurangan damage kan waktu dia lagi pakai Mortal Coil-nya sendiri. Dan Decimate-nya ini bisa ikut Fanny juga kalau lagi Steel Cable mau kemana. Iya. Bisa chain kill juga lagi kan. Ini soalnya bisa dibilang 3 pick awal dari RRQ ini squishy semua loh. Masih bisa dikejar-kejar sendiri, belum ada hero yang memang tebal. Yap. Tapi vibes dari Dewa masih fun banget nih kayaknya ya. Mereka tahu mereka mungkin tadi kepleset di game yang kedua. Tapi kali ini Moskov Aku baru mau bilang kedua Moskov. kalinya. Dan kita tahu bagaimana Moskov ini juga menjadi musuh Fanny. Iya, bisa menjadi marksman yang jadi jawaban buat Fanny lah ya. Ya. Karena efek knockback kan yang bisa diberikan oleh Moskov juga nih. Dan bahkan Moskov ini bisa membuat alur team fight yang tadinya 4 lawan 4 misalnya. Tahu-tahu Di set up. bisa. Tiba-tiba jadi 5 lawan 4 karena dia datang, dia hadir gitu loh. Tapi dengan catatan juga kalau emang satu Spear of Destruction-nya nancep Kena ya. Kalau kena ya. Kalau betul. kena ya, kalau tidak numpang lewat saja. Lah gagal. Tapi saya juga sering kaget kok. Kenapa? Disamperin sama Moskov. Loh, tiba-tiba di sebelah ya. Walaupun memang bisa dibilang dari Moskov ini adalah marksman dengan range terdekat ya. Bisa dekat banget kan dia Betul, tuh. betul. Cuman ya dia punya sisi sih yang bisa ngebuat knockback. Apalagi Fanny lagi terbang-terbang terus tancap ya kan. Tapi ya kali ini Fredrin XP harusnya. Dan juga Kufra. Oke. Mereka punya satu informasi yang mungkin bisa nanti didapatkan entah itu bergantian harusnya ya. Entah itu dari Fanny yang bisa open map dari satu titik ke titik lain dengan sangat cepat gitu loh. Dengan satu pergerakannya ataupun Fredrin lah nanti apabila dia emang udah bergabung bersama dengan rekan-rekan dan meninggalkan dari XP-nya. Tapi Kufra kan butuh satu sosok yang di depan dulu gitu. Dan ini Fredrin juga bisa jadi salah satu bentuk deny pick ya. Karena kalau ngeliat ada Martis yang di ban, mereka meminimalisir adanya fleksibilitas dari barat tadi. Iya dari barat. Iya kan? Yang bisa memang dioper ya buat main jadi EXP. Bayangin ditelan, dicucuk. Ya tapi aku lagi ngebayangin juga bagaimana mungkin Banana sih. Ya memang role-nya ini agak pindah sekarang yang tadinya mungkin diplot untuk bisa split push. Oke. Ini sekarang lebih ke team fight dan Buset Akai. Nah kan, Dino, Banteng, Panda. Pak Anda. Ini udah Pak Anda. Oke, dengan adanya Akai sekarang berarti memang ini bakal ngedine Steel Cable sih. Dan objektif juga kan. Ya, untuk main objektif ini bakal coba untuk direplika lagi game pertama milik Dewa United. Wah ini target sih, ini Fanny bakal dipegangin harusnya dengan Akai, dengan Moskov. Tapi ya kita akan melihat bagaimana di game yang ketiga ini menjadi match point untuk kedua belah tim. Akan seperti apa lagi eksekusinya. Apakah Fanny dari Irat seleluasa di game yang kedua tadi? Atau justru sekarang udah mulai ditarget lagi?
Ya, kalau kita bicara soal leluasa ya sebenarnya ini masih bisa banget. Selama mungkin dari IK-nya bisa di pressure ya, apalagi Oke. buat di early game-nya. Karena Kimura yang bermain untuk Barat juga berarti untuk menemukan target di area EXP ini susah. Gold mungkin bisa menjadi harapan untuk bisa di arah habis-habisan RQ. Yep, kita lihat saya. Apakah nasib Fanny akan sama seperti Fredin di game yang pertama? Atau kali ini pandanya akan langsung disikat habis oleh Fanny? Jadi buat teman-teman semua yang ada di MPL Arena, entah itu Kingdom ataupun Dewa. Game yang ketiga kira-kira akan menjadi milik siapa? Game yang ketiga akan menjadi milik siapa? Kurang kedengeran, game ketiga akan menjadi milik siapa? Ya wes kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Oke, match point kali ini. What? Sedang dibantu juga dengan adanya Drian. Ini skin Moskov terbaru ya? Iya kayaknya. Yang kalau punya tuh ada nomor Ada kepemilikannya. Kalau Iya. kalau recall dia lebih tinggi dari ini. Aku dapat nomor 20.000. Waduh. Padahal baru keluar tuh. Buset, dapat cepet-cepet batangannya. Hey! Finnya lompat dari depan mencoba untuk bisa memberikan gangguan dan bertemu Case kali ini. Oke, dan ini bakal membiarkan untuk Barat dan Fredrin berduel ya untuk di area top sendiri. Oke. Dan dari kedua EXP lane, Kimura dengan basic common emblem. Jadi ya lebih memudahkan lagi untuk Barat jelas bisa melakukan spamming ya. Yap. Untuk skill demi skill. Dan Wattnya pakai Master Assassin dan Basic Command juga dong. Ya ini berarti untuk ya udah dia stay aja, dia di laning nggak perlu terlalu sering untuk pulang ke belakang. Berbeda dengan Bunny Cutie yang memang mengincar untuk pemberian damage dengan emblem assassin yang dipakai. Karena penggunaan mana juga cukup boros ya untuk Moskov juga. Entah itu dari Spirit of Misery-nya, kita lihat aja untuk sekarang. Masih cukup bertahan, berhasil tadi. Langsung ditombak begitu tapi dilepatin, dikeroyoklah sudah. 4 player ada di area bawah. Yes, dan itu dia targeting terhadap Watt yang nantinya akan bisa menjadi satu ancaman menginjak ke arah late game. Ini udah ditekan dari awal dan ini menjadi hasil yang baik di early game untuk Araki Hoshi. Yap, sebuah modal jelas buat Arki Hoshi tadi ya. Yep. Karena lihat bagaimana ada 4 pemain langsung yang berada di bagian bawah. Ini untuk bisa langsung up juga buat Arki Hoshi tadi. Dan debut pick dipakai oleh Watt sekarang Moskovnya yang memang muncul untuk Dewa kali ini. Dan Fanny pun tetap ya seperti biasa melepaskan dulu di satu turtle yang pertama. Ya karena agak susah juga ya di sini. Gary sudah ready dengan heavy spin, tapi kali ini purple buff akan menjadi target. Oke, sementara itu Gary yang menjadi orang terdepan untuk bisa melumat habis karena purple buff tersebut. Dan juga ada satu lagi pergerakan lewat heavy spinnya. Berhasil menjepit Kimuranya, menelan lagi ke arah Finnya. Finnya pula cepat hilang dengan sangat cepat. Bahkan untuk sekarang Fredrin berhasil mengatakan DP ke arah beberapa player. Tapi malah Banana yang kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Dan mereka berhasil mendapatkan ke arah 2 player dari RRQ. Tidak bergerak. Detonas welcome, heavy spin. Bahkan Irat pula nggak dikasih masuk untuk masuk ke area purple buff-nya. Dan akhirnya kali ini Fanny kembali kehilangan purple buff. Ya bentuk di awal-awal apalagi ya tadi ya. Jadi ya kemenangan bagi Dewa tadi. Kemenangan kecil memang karena tadi mereka harus kehilangan Watt juga untuk di awal. Tapi sudah berhasil mereka balaskan sekarang. Dan tanpa purple buff, Irat akan sedikit lebih tenang dulu mungkin ya. Sampai dengan nanti menit ke-4 tadi. Jadi sementara Gary akan tetap farming juga di area EXP-nya. Ini tinggal siapa yang bakal jalan lebih duluan nih. Karena EXP-nya ini akan menjadi badan di depan, akan melakukan setup untuk tim mereka masing-masing. Yap. Kimura bertemu dengan Fredrin masih dicucuk-cucuk. Biasanya kita ngelihat ke pertemuan Fredrin sama Barat kan adu retri. Ini adu laning nih di XP. Udah adu landing, adu siapa yang bakal buka duluan nanti. Iya. Setup buat teman-teman yang lain. Tapi lagi ya, konsentrasi kita akan tertuju untuk di area dari Golden. Bagaimana nanti kondisi untuk Watt bisa melakukan defense dia. Tadi lawan 4 loh, dia sendirian banget tadi ditinggal sama si Drian. Karena Driannya lagi di area-area EXP mungkin ya, lagi mau setup juga. Sendirian yang akhirnya yaitu informasi yang didapetin juga dan akhirnya ditabrak. Tapi ada game fact nih by GoPay. Apa itu? Dari 7 game Lemon bermain yang tidak termasuk game ini, Lemon mendapatkan death paling rendah ketiga. Langsung connect saja ke arah tubuh dari Drian, tapi Gary lolos kali ini. Heavy spin langsung dikeluarkan, didoronglah sudah Iratnya tidak boleh mendekat ke arah dari purple buff. Tapi barusan dengan ada lagi satu retribution udah dikeluarkan Finnya. Hilang dengan sangat cepat. Oke, 2 kali tidak ada purple buff untuk Irat. Kembali Akai ini juga menjadi musuh bebuyutannya Fanny kan. Iya, lagi mau steal cable, didorong lagi mundur dengan heavy spin juga. Dan di area bottom lane tadi terjadi adu dorong juga sebenarnya. Karena Spirit of Misery ini berusaha untuk menjauhkan Bunny Cutie yang berusaha untuk masuk juga dengan Lycan Pounce. Oke, dan juga dari Irat memberanikan diri dengan energi yang sangat-sangat terbatas.
Gagal seperti yang tadi mendekat ke arah dari turtle-nya. Siapa yang akan mendapatkan kali ini? Tapi ternyata masih menjadi milik Gary dan Finn-nya tertinggal sendirian. Mau pergi ke arah mana? Ada satu Spear of Destruction. Gak kena ke arah siapapun dan Finn pun masih berhasil selamat. Itu kalau Finn-nya nggak flicker, kena Spear of Destruction, disamperin itu. Disamperin langsung. Dan Bunny Kitty mendapatkan balasan dari apa yang udah dia lakukan di awal-awal. Oke, dan kali ini Dewa United cukup memimpin. Dengan adanya objektif yang mereka dapatkan ke arah turtle, ke arah turret. Ini belum ada jawaban karena Iratnya pun gak bisa seagresif di game kedua tadi. Benar, kehilangan 2 purple ya tadi Iya. buat Irat juga. Dan gak hanya dari Irat sendiri, dari EXP-nya bagaimana untuk Kimura yang berhasil menang level dibandingkan dengan Banana sekarang menjadi salah satu pertanyaan yang harus segera diselesaikan oleh RRQ. Iya, tapi Watt cepet banget ya belajar dari keadaan ya. Mhm. Kena tadi di awal, akhirnya dia emang bener-bener sabar banget ya. Langkah demi langkah yang dia lakukan emang bener-bener hanya untuk mengambil last hit dari si wave minion aja. Ya pengalaman gak bohong sih ya. Pengalaman gak bohong emang. Oke, Oke, kembali. Iratnya mulai mendekat, Uh-oh. gagal lagi mendapatkan ke arah purple buff-nya. 3 kali ya, Tiga kita nih, hitung tiga. deh ya. 3 kali Irat tidak bisa mendapatkan purple buff-nya karena memang udah setiap ada purple buff yang mau spawn, itu udah jadi ritual pemanggilan. Oke, kena untuk sekarang. Watt-nya mulai hadir. Oh. Udah ada lagi pergerakan Dewan Abyss Walker. Dan juga Spear of Misery Guys. tertangkap basah dan langsung ditembak lagi. Tapi Watt masih sangat-sangat pede. Wih, Astral Echo dibalas Astral Echo tadi ya, dibuka semuanya. Dan kita bisa lihat bagaimana kali ini objektif gameplay yang dibawakan oleh Dewa United. Ada Panda, ada Dino yang bersikeras juga untuk bisa mendapatkan satu objektif di arah top lane, Om. Ya karena sangat susah untuk bisa berhadapan dengan 2 hero tersebut karena mereka butuh Bunny Cutie Iya. untuk bisa menumbangkan hero-hero setebal seperti itu. Ups. Wih, hampir. Tapi Banana mulai membukakan ruang di area depan. Mencari vision agar nantinya ada satu pola pelanjutan yang bisa dilakukan. Sementara Turtle kembali hadir. Wow. Akan seperti apa lagi? Purple buff masih jauh nih ceritanya Nah nih. ini ritual pemanggilan nih nanti ya. Purple buff udah ada detiknya nih. Gagal balik lagi coba. Berarti kalau mau panggil Akai misalnya atau Iya. lihat Barat, sini purple buff muncul ya? Iya, Buff muncul. itu sinyalnya di situ. Ini udah mulai muncul 10 second. Oke. Sementara sekarang ditembakin malah ngebantu ke arah dari Gary untuk bisa mempercepat ke arah turtle-nya. Karena memang gak kelihatan juga ya informasi HP dari turtle-nya itu segimana. Dan akhirnya objektif kembali bisa dipegang oleh Dewa United. Dan ini dia ritual pemanggilan. Oke, Gary, sang panda sudah hadir di area purple buff. Kimura membantu dari kejauhan. Tapi Finn-nya gagal tadi mendapatkan karawan dan sekarang Spear of Destruction yang mulai connect akan menjadi satu hal lagi untuk menambahkan damage dan bayar. Watt-nya sudah join ke dalam pertempuran habis Walker. Udah sudah keluarkan pula attack speed yang begitu cepat tadi memberikan damage yang begitu mematikan pula. Wow, satu buah teleportasi ya. Dari Watt-nya juga ini membantu untuk bisa memfollow up damage. Tapi usaha yang dilakukan oleh Irat setelah 4 kali kehilangan purple buff adalah split push. Yep. Salah satu jawabannya untuk Irat juga. Tapi sementara waktu Watt ini bekerja dengan ekstra cepat. Bagaimana golnya unggul 1900 dan bahkan dengan item attack speed yang akan segera selesai sebentar lagi. 3 item attack speed ini kalau sudah sampai selesai Demon Hunter Sword-nya, wah dia bakal enak banget untuk join team fight. Tapi ini 6-1 loh, 6.000. Di menit yang ke-8 Irat tidak bisa bergerak lebih leluasa lagi. Dan bahkan gak ada yang bisa langsung numbangin karena Adrian dan Kimura yang jalan barengan terus dari tadi. Ya, ini kelihatan lebih dari Kimuranya sih ini yang memang belum bisa dihentikan sama sekali ya. Karena ya sekali lagi RRQ mereka, kalau kita melihat bagaimana hero mereka sekarang, mereka hanya harus mengandalkan Bunny Cutie nih untuk bisa memenangkan duel kalau mau numbangin yang tebal-tebal. Iya. Oke, tanya saja sekarang. Drian sendirian berjuang. Spear of Destruction yang mulai connect tapi tempatnya berbeda. Ada hal yang udah dilakukan pula. Bergerak lagi habis Walker. Finn-nya kena, Iratnya pun langsung menghilang. Itu Bunny Kitty lagi recall hampir aja keikut kejepit tuh ya. Untungnya enggak. Dan tadi juga ada satu buah Spear of Destruction yang juga enggak connect. Tapi lihat bagaimana Kimura ini menggangin semuanya yang ada di lini paling belakang. Sementara sekarang di tengah ya udah Watt enak banget. Attack speed-nya udah tinggi sekarang. Ya, tapi lagi-lagi purple buff nggak ada ya udah ya. Ini untuk kesekian kalinya berarti kita akan melihat Irat tanpa purple buff. Dan setup di Lord ini langsung diambil saja oleh Dewa. Mereka udah punya item, mereka udah lengkap semuanya. Enak banget. Ya mereka bisa split karena nanti kapanpun juga Watt bisa join team fight. 3 frontliner unsur hewani ya kan, ini gimana coba? Mau ngeraul segimana juga ini agak cukup berat ya, apalagi dalam keadaan lagi behind. Ini meta Ragunan tuh. Taman Safari. Teman safari. Tapi ya untuk dari RRQ mereka masih belum menemukan jawaban bagaimana.
setidaknya numbangin Wate dulu deh. Sebagai satu sosok damage dealer Rada sulit utama. sih, temboknya 3 bang. Parah. Ya, tebel-tebel semuanya juga dan ya. Sekalinya kena ke Moskov pun ya udah, Spear of Misery-nya dia ngedorong lagi, lu jangan ngedekat dulu gitu loh. Sabar, kita baru kenal gitu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Slowly, tapi ya Magic Sentry dibuka, Ya Irat. ampun, hampir saja tapi Case mendapatkan satu tembakan ke dalam tubuhnya. Dan juga Drian membuat sebuah pagar agar tidak bisa lewat langsung ke area tersebut dan juga di tempat yang berbeda. Lord kali ini dikawal oleh Barat. Yap, tadi kan di game kedua ada Spider Irat ya. Yap. Sekarang Spider kalah nih sama hewan-hewan yang lain kan. Kalah. Udah dihentikan sama sekali, ini nggak bisa bergerak leluasa dan bahkan kali ini Lordnya udah bakal coba untuk dikawal di arah top. Yap, akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu bestar yang ada di area atas? Karena sekarang ada efek airball tadi udah langsung dikeluarkan pula Banana, kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya, tapi damage yang dihasilkan oleh Moskov begitu menyakitkan barusan. Oke, dan ternyata masih bisa di defense tipis-tipis Yap. juga. Hanya ada satu base turret aja yang hancur di arah top lane dan Dewa United memilih untuk lebih disiplin lagi. Mereka disengage, mereka bakal nantinya men-set up ulang. Tapi lihat, di menit ke-10, 10.000 Om. Iya, dan juga ini belum berhenti sama sekali loh. Dewa mereka masih lanjut lagi. Oke, Fanny numpang lewat Irat, cuek tadi terhadap beberapa player yang dimiliki oleh Dewa. Hanya saja sekarang satu bestar yang ada di area tengah udah berhasil dihancurkan pula, tapi Banana terjebak. Bunny Kitty hanya bisa memberikan sedikit damage yang masuk ke dalam tubuh dari beberapa player yang dimiliki oleh Dewa. Hanya untuk sekarang, Daytona Welcome langsung dikeluarkan, Vidya pula sebagian lain cepat, bahkan itu berhasil diapakan oleh Moskov. Tapi mereka semua langsung berfokus saja untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang ketiga. Dan benar menjadi milik Dewa. Kastil dari Kerajaan Ararki untuk kali ini benar-benar dibombardir dan dirubuhkan. Yes, dan ini membuat dari RRQ masih berkutat di zona yang berbahaya dan Dewa United